Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Emal Mansur kelas 11 IPA. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, di sini saya akan bahas mengenai materi selanjutnya, yaitu adalah minyak bumi. Nah, setelah kita bahas minyak bumi, kemudian minggu depan mungkin latihan soal, kemudian terus kita ulangan. Nah, di sini untuk minyak bumi ya. Nah, ini adalah gambar suatu penambangan minyak ya. Jadi tambang minyak ya, itu biasanya di lepas pantai, di tengah laut, kemudian di daratan juga ada. Ya, jadi bisa di berbagai macam tempat. Nah, kemudian kita lihat bahwa minyak bumi itu merupakan hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita nggak mungkin lah tiap hari tanpa menggunakan minyak bumi. Mau masak ada LPG, nah itu dari minyak bumi juga ya. Kemudian mau pergi naik motor ya pakai minyak bumi juga. Nah, kemudian ya, contohnya seperti ini, ada bensin, ada minyak tanah, ada lilin, ada gas LPG dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa minyak bumi nah itu merupakan campuran yang terdiri dari berbagai senyawa dan komponen utama penyusun minyak ya. Jadi komponen utamanya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah hidrokarbon ya, hidrokarbon terutama adalah alkana, kemudian ada sikloalkana dan juga ada senyawa aromatis atau benzena ya. Jadi alkana ini ya, kemudian sikloalkana ya, ini contoh saja, ini siklopentana, dan juga senyawa aromatis atau benzena ya. Benzena itu rantai ya, seperti ini ya, hidrokarbon yang alisiklik ya. Kemudian tapi rantainya nih ya, lihat ini katanya itu selang-seling, tunggal rangkap seperti itu. Nah, di mana benzena nanti akan kalian pelajari di kelas 12. Kemudian untuk proses pembentukan minyak bumi ya. Jadi minyak bumi itu berasal dari makhluk hidup yang sudah mati ratusan juta tahun yang lalu atau jasa tektonik ya. Nah, di mana makhluk hidup yang sudah mati tersebut ya itu terbawa air sungai bersama lumpur. Jadi makhluk hidup itu sudah mati mengendap terbawa air sungai bersama lumpur ke laut ya. Oke, bisa hewan, kemudian bisa serangga dan lain sebagainya, dinosaurus. Nah, kemudian setelah jasad dari jasad ternak tadi terbawa ke laut ya, maka akan mengendap di dasar laut. Nah, di mana endapan tersebut akan berkumpul ya. Jadi ada mungkin di suatu titik atau di suatu tempat di mana terkonsentrasi jasad tektonik tersebut sehingga akan timbul menjadi bintik-bintik dan gelombang minyak ya. Tentunya prosesnya juga ratusan juta tahun. Nah, ini kan dia itu terakumulasi pada daerah perangkat ya, perangkap sebenarnya ini perangkap atau di daerah sekitar batuan kedap ya, dimana kalau sudah masuk daerah tersebut sulit bagi benda atau makhluk hidup untuk keluar dari situ. Jadi terperangkap di situ selama ratusan juta tahun yang lalu. Sehingga terbentuklah gas alam dan juga minyak bumi ya, itu sebagai deposit minyak bumi ya, itu. Atau minyak mentah lah seperti itu. Nah, di sini ya. Jadi di bagian dasar ini minyak bumi. Ini ada air, kemudian dilebar dengan kedap air ya. Jadi di dalam tanah gitu. Kemudian komposisi minyak bumi itu sendiri itu terdiri dari beberapa zat ya, tapi kan kita ketahui bahwa unsur utamanya adalah hidrokarbon gitu. Dimana hidrokarbon memberikan persentase yang terbesar antara 90 sampai 90%, 99% ya, dimana kandungannya ada alkana, kemudian sikloalkana, kemudian ada alkana aromatis, kemudian ada juga senyawa belerang di dalamnya sekitar 0,7 sampai 7%. Kemudian ada senyawa nitrogen yaitu
berwujud pirol, kemudian ada senyawa oksigen 0,01 sampai 0,4% dan juga sedikit sekali logam ya, yaitu senyawa logam nikel seperti itu. Kemudian, nah ini merupakan gambar penambangan minyak. Nah, ini adalah tempat pengolahan minyak ya. Ini blok cepu, ini tarakan. Nah, di mana minyak bumi itu terbentuk melalui proses yang sangat lama, sehingga minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi menurut data ya, sumber daya alam yang tidak diperbarui atau minyak bumi di Indonesia ini nggak akan bertahan lama ya. Ya, jadi mungkin sekitar 2030 itu kondisi apa ya, beberapa minyak kilang-kilang kita sudah berkurang sangat jauh ya, sangat banyak. Nah, tempatnya ada di Cepu, kemudian di Cirebon, ada di Aceh, Riau, Tarakan, Balikpapan, dan tempat-tempat lainnya. Nah, maka daripada itu untuk menghemat minyak bumi, nah, pemerintah sudah melakukan beberapa program, yaitu untuk konversi minyak ya, minyak tanah ke LPG. Itu salah satu cara untuk menghemat ya minyak bumi. Kemudian dalam pengolahan minyak bumi ya, jadi minyak bumi itu berasal dari minyak mentah atau crude oil ya, wujudnya cairan kental hitam ya, dan itu harus melalui beberapa proses sehingga dapat kita gunakan ya. Nah, prosesnya itu disebut dengan destilasi bertingkat atau dipanaskan secara bertingkat. Nah, tingkatannya apa? Tingkatannya berdasarkan titik didihnya seperti ini. Nah, ini dari sumur-sumur minyak ya, misalkan ada di tengah laut, kemudian dibawa kapal pengangkut minyak ya, kapalnya disebut dengan kapal tanker ya, seperti itu. Kemudian minyak mentah, kemudian di dalam tangki ya, tangki pembakaran. Nah, di dalam tangki kemudian dibakar, dipanaskan, kemudian menguaplah, ada gas, kemudian ada cairan juga yang terbentuk. Nah, ini dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Kalau titik didih antara 30 sampai 100, maka nanti minyak bumi atau crude oil atau minyak mentah itu menjadi petroleum, ether, bensin seperti itu. Kemudian di suhu 75 sampai 150 nanti mendapatkan nafta. Kemudian di suhu 170 sampai 250 menghasilkan kerosin ya, atau kita sebutnya minyak tanah. Kemudian di suhu 200 sampai 250 menghasilkan solar. Di suhu 250 sampai 500 derajat Celcius menghasilkan oli dan juga parafin. Dan di suhu lebih dari 500 derajat Celcius atau yang paling terakhir atau sisa-sisanya itu menghasilkan residu ya. Jadi sisa-sisa ini ya, si residu ini bisa menghasilkan lilin, kemudian aspal seperti itu ya. Nah, inilah fraksi-fraksinya ya, ada gas, petroleum, nafta, kerosin, solar. Nah, kemudian setelah melalui proses ini ya, tentu ada proses selanjutnya. Jadi tidak langsung sudah jadi ketika sudah didestilasi. Nah, jadi ya ada tahap lain, yaitu pertama kelanjutannya adalah tahap cracking atau perengkahan, di mana terjadi proses penguraian senyawa hidrokarbon kompleks menjadi hidrokarbon yang lebih sederhana. Jadi crack, dipecah sebetulnya dari kompleks jadi sederhana. Nah, yang pertama melalui thermal cracking ya. Dari kata thermal pasti menggunakan suhu yang tinggi ya. Jadi penguraian dengan cara memanaskan hidrokarbon tersebut pada suhu yang tinggi dan juga tekanan yang rendah. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan katalis ya. Katalis itu apa? Menggunakan zat tambahan ya, dimana zat tadi cuma membantu proses saja, tidak ikut dalam proses perubahannya sendiri. Nah, contohnya ini. Jadi normal C30H62 kemudian dipecah menjadi hidrokarbon yang lebih sederhana.
Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap reforming ya, atau pembentukan ya, proses perubahan struktur hidrokarbon. Jadi strukturnya nanti berubah ya. Nah, kita tahu seperti kita pelajari isomer itu ya, seperti itu ya. Nah, jadi dari normal butana kemudian dia bisa berubah menjadi isobutana atau dua metil entana. Nah, kemudian isobutana ini ya, dia merupakan bahan baku dari gasol atau minyak gas. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap alkilisasi atau penambahan alkil dan juga tahap polimerisasi, yaitu tahap penambahan atom ya. Alkil kan cabang-cabang itu ya menjadi molekul yang lebih panjang ya, dan juga sehingga molekul tersebut sesuai dengan kebutuhan minyak bumi yang diperlukan tentunya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap treating ya. Nah, dimana tahap dimana minyak bumi itu dibersihkan dari pengotor-ngotor ya, dari pengotor maksudnya. Ya, tentunya tidak bersih, mungkin ada sisa-sisa dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, itu yang terbawa, maka dibersihkanlah pada tahap treating ini ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap blending, yaitu tahap pencampuran ya, tentunya pencampuran fraksi-fraksi minyak bumi ya, untuk memperoleh kualitas tertentu sehingga diperoleh produk dengan kualitas yang berbeda. Jadi ini campuran ini supaya lebih baik ya, tentunya tujuannya supaya meningkatkan mutu dari minyak bumi yang dibuat. Nah, misalnya premium, pertalite, pertamax. Nah, itu campurannya tentu campuran yang berbeda-beda ya. Jadi di sini ya, untuk hasil pengolahan minyak bumi ya, hasil akhirnya itu fraksinya ya, atau ada fraksi gas, ada gas itu LPG itu. Gas ada petroleum ether, ada bensin, ada nafta, kemudian ada kerosin, ada nafta aftur lah. Ada kerosin, kemudian kerosin itu dibagi menjadi minyak tanah dan juga aftur, kemudian ada solar, ada pelumas, ada parafin, dan juga ada residu berupa aspal. Nah, kalau gas, nanti senyawa yang terbentuk adalah jumlah atom C-nya itu berkisar 1 sampai 4. Kalau petroleum ether jumlah atom C-nya berkisar 5 sampai 6 ya. Kemudian di sini ada titik didihnya dan juga kegunaannya ya. Seperti ini. Nah, di sini kita bahas lebih dalam mengenai bensin ya, karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, bensin sendiri, nah mutunya itu ditentukan oleh efektivitas pembongkaran dalam mesin ya. Maksudnya apa? Bensin yang baik tidak menimbulkan knocking ya, atau percikan api pada mesin. Yang ya, maksudnya percikan yang parah lah. Nah, ketukan pada mesin terjadi jika bensin terbakar tidak pada waktu yang tepat sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin ya. Nah, kemudian angka yang digunakan untuk menentukan mutu bensin disebut dengan bilangan oktan. Jadi mutu bensin itu ditentukan oleh oktannya berapa. Nah, dimana macam-macam bensin sendiri ya, itu dibagi menjadi berbagai macam, tapi di sini saya tulis ada 4 ya. Ada premium, ada pertamax, ada pertamax turbo. Kemudian yang paling bagus tentunya untuk balapan adalah pertamax racing ya, pertamax racing. Dimana pada premium ya, angka oktannya ya, bilangan oktannya itu adalah 88, dimana komposisinya ya, jadi kita ibaratkan kalau suatu zat itu kan kalau full total itu 100, maka di sini kita bagi ya, kalau oktannya 88 itu artinya 88%-nya itu terdiri dari isoktana dan 12%-nya adalah normal heptana. Kemudian pertalit ya, angka oktannya 90. Berarti apa? Mutunya lebih bagus dari premium, yaitu
90% isooktana dan juga 10% normal heptana. Nah, kemudian yang ketiga ada Pertamax ya, dimana angka oktannya ya. Angka oktannya di sini adalah 92 ya. Ini Pertamax biasa ya. Pertamax biasa itu oktannya 92, dimana terdiri dari 92% isooktana dan 8% normal heptana. Kemudian kalau di SPBU kan pasti ada Pertamax, kemudian di atasnya lagi ada Pertamax Plus, kemudian ya Pertamax Turbo atau Pertamax Plus itu 95, Pertamax Turbo itu 98, dan juga terakhir Pertamax Racing itu adalah 100. Nah, untuk pembagian komposisinya seperti ini ya, bisa kalian gunakan konsep sebelumnya seperti ini untuk isooktana dan heptanat. Nah, kemudian untuk meningkatkan angka oktan pada bensin ya, dulu ya, ini dulu ya, harus ditambahkan namanya zat tel atau tetra etil lead dengan rumus kimianya adalah PbC5H5 4 kali. Nah, tetapi ya, sisa pembakaran itu dapat menempel pada mesin sehingga dapat merusak mesin dikarenakan di sini mengandung timbal ya, ada Pb-nya. Nah, di sini maka para ilmuwan harus menambahkan senyawa lain agar tidak merusak mesinnya, maka ditambahkanlah senyawa C2H4Br atau 1,2-dibromometana yang dapat mengikat atom ya timbal itu sendiri, nanti bereaksi menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Nah, penggunaan tel itu sendiri kan sudah mulai ditinggalkan karena mengakibatkan pencemaran udara juga. Nah, maka saat ini digunakanlah MTBE atau metil tetriari butil ether. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran untuk minyak bumi. Kalian bisa buka di internet atau di buku kalian untuk referensi selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.